Pernah nggak sih, tiba-tiba jiwa penasaran kamu meronta-ronta dan bertanya, kenapa ya, kebanyakan mobil di dunia setirnya di kiri, tapi di Indonesia malah di kanan? Rasanya kayak lihat colokan kebalik, bisa dipakai, tapi bikin mikir. S U Z U K I. Baca. Helm. Banyak orang mengira ini cuma kebiasaan lama, atau sekadar warisan masa lalu, yang dibiarkan begitu saja. Padahal sebenarnya, ada logika dan sejarah panjang di balik posisi setir dan arah lajur ini. Bukan asal beda. Mohon maaf, Ya baik, Pak. headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Di sebagian besar negara di dunia, kendaraan berjalan di lajur kanan. Kalau mobil jalan di kanan, maka posisi setir yang paling aman adalah di kiri. Dengan setir di kiri, pengemudi lebih dekat ke garis tengah jalan, jadi lebih mudah melihat kendaraan dari arah berlawanan, dan lebih aman saat menyalip. Tidak perlu intip-intip nasib setiap mau nyalip. Sistem ini kemudian menjadi standar internasional pada awal abad ke-20, saat Amerika Serikat menjadi pusat industri otomotif dunia. Mobil-mobil produksi massal dari Amerika diekspor kemana-mana. Negara lain pun ikut mengadopsi konfigurasi setir kiri, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena lebih efisien. Produksi seragam, suku cadang sama, dan perawatannya lebih simpel. Eropa daratan pun akhirnya mengikuti standar ini demi keseragaman industri. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, kenapa Indonesia beda? Jawabannya, karena sejarah kita beda jalur sejak awal. Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan sistem lalu lintas kiri di Hindia Belanda. Aturan ini dipakai puluhan tahun dan menjadi dasar pembangunan jalan, rambu, serta kebiasaan berkendara masyarakat. Saat Indonesia merdeka, sistem ini tidak diubah karena sudah berjalan dengan baik dan relatif aman. Ibarat sandal yang sudah pas, ngapain ganti kalau nggak bikin lecet? Lagi pula, mengganti arah lajur lalu lintas bukan perkara sepele. Itu berarti membongkar infrastruktur besar-besaran, mengganti rambu dan marka jalan di seluruh negeri, serta mengajari ulang jutaan pengemudi. Risiko kecelakaan selama masa transisi juga tinggi, dan biayanya jelas tidak kecil. Dan itu akan menambah utah serta lahan basah para koruptor. Saya di sejarah gue ditulis melakukan kerja paksa apa-apaan. Yang pada dasarnya orang-orang lu aja yang korup, gue udah bayar. Gampangnya, ngapain ikut-ikutan cewek dengan standar TikTok kalau cuma bikin bangkrut dan kekacauan hidup? Jadi, mempertahankan sistem yang sudah ada jauh lebih masuk akal daripada memaksakan perubahan demi ikut standar. Ditambah lagi, banyak negara di Asia Timur dan Asia Tenggara juga menggunakan lajur kiri, seperti Jepang, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kesamaan ini memudahkan kerjasama transportasi, impor kendaraan, dan standarisasi industri otomotif di kawasan. Dan penting dicatat, tidak ada sistem lalu lintas yang lebih unggul secara mutlak. Lajur kiri atau kanan sama-sama aman selama diterapkan secara konsisten. Lalu muncul pertanyaan lanjutan yang sering bikin orang berhenti mikir. Kenapa dulu Belanda pakai lajur kiri? Jawabannya membawa kita mundur jauh, ke masa sebelum mobil, bahkan sebelum klakson diciptakan. Pada abad pertengahan, orang bepergian dengan kuda, kereta dan jalan kaki. Mayoritas manusia bertangan kanan, atau tangan kanan lebih dominan. Saat dua orang berpapasan di jalan, mereka cenderung memilih sisi kiri, supaya tangan kanan berada di sisi luar. Posisi ini dianggap lebih aman dan sopan, entah untuk memberi salam, membawa pedang, atau sekadar siap-siap kalau situasi berubah tegang. Zaman dulu, ketemu orang di jalan belum tentu cuma saling senyum, kadang sikut-sikutan, bahkan smackdown. Kebiasaan ini berlaku luas di Eropa, termasuk di wilayah Belanda. Saat aturan jalan mulai dibakukan, tradisi berjalan di kiri tetap dipertahankan, karena sudah dianggap normal dan aman. Perubahan besar baru terjadi ketika Prancis di bawah Napoleon, menetapkan lajur kanan sebagai standar nasional. Aturan ini menyebar ke banyak negara Eropa daratan, lewat penaklukan dan pengaruh politik.
Negara-negara yang berada di bawah kekuasaan atau pengaruh Prancis mengikuti aturan tersebut demi keseragaman hukum dan administrasi. Masukkan 2 sendok makan garam. Belanda akhirnya ikut beralih ke lajur kanan pada abad ke-19. Tapi sebelum perubahan itu benar-benar mapan, Belanda sudah lebih dulu menerapkan sistem lajur kiri di wilayah koloninya, termasuk Hindia Belanda. Di wilayah jajahan, aturan lalu lintas tidak diubah karena sudah digunakan luas dan berfungsi dengan baik. Akibatnya, meskipun Belanda modern sekarang memakai lajur kanan, Indonesia tetap mempertahankan lajur kiri hingga hari ini. Jadi, konfigurasi lalu lintas di Indonesia bukan kesalahan, bukan keanehan, dan bukan juga asal beda. Ini adalah hasil dari sejarah panjang, pertimbangan keselamatan, dan efisiensi jangka panjang. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, hal sehari-hari yang kelihatannya sepele, tapi ternyata punya cerita panjang di belakangnya, jangan lupa subscribe dan ikuti pembahasan berikutnya. Karena seringkali, hal yang terlihat berbeda justru paling masuk akal kalau kita mau melihatnya sedikit lebih dalam. Wassalamualaikum.